dengan kuasa Allah maha tinggi. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dengan kuasa Allah maha tinggi, dengan kuasa Allah maha tinggi. Puji Tuhan, haleluya. Silakan kita duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, dalam keadaan yang mencekam seluruh dunia saat ini pada ketakutan, namun kita yakin ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita yang teguh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala macam bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, haleluya, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku.
beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Haleluya. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tinggal berdiri, kita nyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Haleluya. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Haleluya. Keselamatanku, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Haleluya. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Haleluya. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak suaramu masuk dalam doa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
Yesus. Pengurapan daripada Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kami boleh memuji, memuliakan, Haleluya, haleluya, haleluya. karena Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau berikan kami napas, kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya dapat memuliakan Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membuka hati kami untuk menerima sebagian daripada firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, agar kami boleh menerima berkat ilahi, kekuatan yang daripada Engkau mengalir di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya lebih jelas lagi, saya sampaikan kepada kita, supaya kita akan lebih tenang, karena itu adalah berkat pertolongan Tuhan. Bahwasannya pada berapa hari lalu, 3 hari lalu kalau tidak salah, dari tim Kelurahan Banjar Tengah yang terdiri dari Bapak Lurah dan TNI Polri, dalam hal ini Kamtibmas dan Babinsa, telah datang, saudara-saudara, mengontrol akan sekitar gereja ini. Dan kebetulan para relawan sudah pasang wastafel di depan, dan sudah ada terpampang sana bagaimana untuk masuk ke dalam ruangan gereja. Dan kemudian mereka terlihat sampai saya bawa ke dalam, sudah di ruangan ini sudah difoto sama mereka, saudara, dan dilihat. Jadi saya bilang ini biar tidak diinformasi lagi, sudah tahu di mana mereka duduk, karena satu bangku itu sudah tahu di sebelah satu, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Jadi tidak perlu diinformasi, tapi tidak mengapa juga diinformasi. Mungkin jemaat Tuhan sudah terima lewat WA. Terima kasih kalau sudah terima itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita dapat tenang. Dan saya juga transparan menyampaikan, ya saya juga mohon kepada, kalau yang dia dari depan, tolong dituntun sepeda motornya lebih ke belakang, ya, supaya tidak bertumpuk di sana. Maksudnya kalau bertumpuk itu berarti berdekatan, bisa senggol-senggolan, ya. Jadi taruh sepeda motornya supaya ada jarak. Jadi sama dengan itu, jarak ada antara orang per orang. Ikuti instruksi saja. Puji Tuhan. Ya, cuma begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya sampaikan terima kasih atas perkunjungannya, sudah melihat di ruangan gereja, sudah memberikan informasi kepada kita. Saudara, tidak dilarang untuk beribadah, sekali-kali tidak, saudara, tidak ada larangan, tetapi ikuti instruksi, petunjuk. Ketemu ya kemarin
Pak Lurah bilang, mohon maaf Pak Pendeta, ya saya tidak jabat tangan tapi ikuti instruksi saja. Oh ya enggak apa-apa, ya. Jadi dari jarak jauh. Jadi sambil tertawa lucu, ya rasanya lucu tetapi juga mengerikan. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan yakinkan tidak mungkin kita rasa ngeri karena ada Tuhan melindungi kita semuanya. Ya, jadi puji Tuhan. Nah, pagi ini saya beri tema akan ibadah kita pagi ini berlanjut dari Markus pasal 9. Markus pasal 9 saya beri tema hidup tenang. Kita tentu bertanya, bagaimana hidup tenang? Saudara-saudara, petunjuknya adalah di dalam firman Tuhan, bukan dari luar firman Tuhan. Ada jaminan di sana. Kalau dari firman Tuhan di atas segala-galanya itu pasti garansi. Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa seperti api menjamin tidak akan terkena. Kita harus yakin itu. Dengan virus yang sedang merebak sekarang ini, saudara-saudara, ya nanti sebentar kita ikuti firman Tuhan, baru kita sadar. Tapi instruksi dari pemerintah mari kita patuhi. Itu bagus, saudara yang kasih, ya bagus, saudara, karena logikanya bukan iman, ya siapa tahu. Nah kalau kita lemah iman, kita jauh dari Tuhan pasti lemah. Kalau dekat pasti kita yakin tidak apa-apa. Kemarin ada yang dari Gilimanuk, 2 orang datang bertemu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sih saudara tidak mengapa-apa, tidak apa-apa. Tapi begitu mereka kembali pamitan, ya bukan berarti tidak mengikuti instruksi dari kepala negara, presiden, tapi mereka dengan iman. Jadi mereka datang jabat tangan kepada saya. Masa saya bilang tidak boleh? Ya, mereka yakin tidak apa-apa kok. Nah, kalau sudah yakin tidak masalah, saudara. Tapi kalau di luar, barangkali di luar banyak orang, supaya jangan menyolok, nanti dikira, nanti ada orang yang iri, ada iblis bekerja, itu tidak mematuhi instruksi. Ada saja, saudara. Di saat-saat sekarang ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepala negara, pemerintah sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya bagaimana untuk jalan keluar. Saudara yang kasih, mereka baru bukan dari presiden pribadi sendiri, saudara, masih juga dikecam-kecam. Saya dalam hati, orang ini orang beriman apa tidak? Ya, kan pemerintah sudah berupaya begitu rupa, tidak sembarangan, tidak main-main, tapi dianggap seperti sudah gitu. Ya itulah kalau manusia, saudara, antara orang beriman dan tidak beriman, apalagi orang fasik yang durhaka, pasti dia tidak senang dengan yang hal-hal yang positif. Itu sudah biasa itu, ya. Apalagi kalau sudah ditunggangi oleh iblis. Saudara, ya, sudah tinggal iblis, dia mau menjerumuskan manusia. Ya, iblis coba bertepuk tangan dengan adanya virus ini. Saudara yang bertepuk tangan adalah kapok biar banyak mati dan segala-galanya. Itu iblis, saudara. Hidup dalam kefasikan. Tapi orang beriman pada Tuhan, kita orang percaya, kita dukung dalam doa, kita diyakinkan, berseru, berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan musnahkan semuanya ini. Karena itu Tuhan api yang menghanguskan semua juga segala virus dan wabah-wabah. Bukan cuma virus corona, mungkin ada virus yang lain, dijauhkan Tuhan.
akan bertumbuh sama seperti di Mesir, ya. Dan Alkitab katakan memang apa yang terjadi di Mesir itu terjadi di akhir zaman. Itu nubuatan, saudara-saudara, tidak bisa kita bantah. Tapi jangan takut, ya. Orang Israel hidup dekat dengan Tuhan di Mesir, di Ramses, di Sukot. Tidak terkena. Tapi yang terkena adalah yang keras hati, yang menentang, tidak mengizinkan umat Tuhan keluar dari sana. Mereka tetap berikan pekerjaan yang sangat berat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu terjadi nanti di akhir zaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi tidak usah kita takut. Allah menjaga kita. Tuhan jauhkan kita hidup dekat pada Tuhan. Tuhan berikan kita alami keyakinan, rasakan ada ketenangan di dalam diri kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Karena itu tema pagi ini hidup tenang. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat dulu, ulang buka Injil Markus pasal 9 berkelanjutan. Markus pasal 9 ayat 26. Ayat 26 ini ada banyak poin-poinnya, saudara-saudara, tapi kita baca sekali lagi seluruh ayat ini. Lalu saya akan tunjukkan, ya, sesuai dengan kaitan tema hidup tenang. Kita baca Markus 9 ayat 26. Puji Tuhan. 2, 3. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Berikut, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Ya, di mana itu yang berkaitan berhubungan dengan tenang adalah ini kalimatnya. Kelihatannya seperti orang mati. Kelihatannya seperti orang mati. Saudara-saudara, sebenarnya itu secara luar. Itu penilaian manusia. Saudara-saudara, yang banyak kali meleset, tidak tepat, tidak akurat, tidak efisien. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya kalau manusia cuma melihat luarnya, itu susah, belum tentu bisa lihat ada di dalam hati. Saudara-saudara, siapa yang bisa tahu apa yang ada di dalam hati? Hanya Tuhan. Dan berikutnya, hanya mereka yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, yaitu oknum ilahi, Roh Kudus ada di dalamnya, sehingga Roh Kudus menyatakan dengan jelas apa yang ada di hati manusia sesamanya. Bahkan kata daripada 1 Korintus pasal 2 ayat 10, saudara-saudara, di sana dikatakan
Dan ayat berikutnya bahwa bahkan di hatinya daripada Allah Tuhan, orang percaya yang urapi Tuhan dapat mengetahui dengan mudah Allah menjelaskan isi hatinya, menunjukkan isi hatinya. Allah tidak pelit. Orang yang diurapi Tuhan, Roh Kudus itu jadi satu, menjadi Tritunggal Ilahi, ada di dalam diri orang yang diurapi. Sama seperti Yesus mengatakan, jadikan mereka dengan kita menjadi satu. Ya, mereka masih ada di dunia ini, tapi jadikan mereka menjadi satu. Dalam Yohanes pasal 17 ada ayat mengatakan di sana, jadi satu. Nah, kalau jadi satu, maka Tuhan menyatakan sampai kedalaman isi hati dari Allah Bapa atau Tuhan. Roh Kudus menyatakan. Jadi orang percaya sangat berbahagia yang diurapi Tuhan, tahu apa isi hatinya daripada Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih, kita melihat di sini, di sana dikatakan kelihatannya seperti orang mati, kelihatan oleh manusia duniawi, tapi manusia orang percaya diurapi yang ada oknum Roh Kudus dalam dia, tidak akan seperti itu. Ya, ini ditulis oleh murid Tuhan Markus. Kelihatannya seperti orang mati. Nah, ditulis lagi seterusnya, orang banyak ini, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Banyak orang atau orang banyak mengatakan ia sudah mati. Setelah mana Yesus dengan suara keras, dengan firman Tuhan yang dikatakan ya seperti api yang membakar hangus, roh jahat yang merasuk menguasai anak ini. Saudara yang kasih, sehingga roh jahat itu dia berteriak kepanasan, menggoncang-goncang, maunya keluar, dan dia pergi. Begitu dia pergi, ya, maka anak ini dilihat oleh orang seperti sudah mati, padahal ia bukan mati, sudah tenang. Puji Tuhan, ia sudah tenang. Coba saudara-saudara, saya kasih gambaran pada kita supaya kita akan makin yakin. Di antara kita pernah sembelit enggak? Pernah? Pernah sakit gigi enggak? Nah, hampir kebanyakan sakit gigi ya. Coba begitu kalau sakit gigi, ya, saudara, kadang-kadang diketawai. Ada orang yang sakit gigi, daripada dia teriak ketawa, tapi sakit luar biasa. Sembarangan dia masuk di bawah lemari, masuk di bawah bangku, cari-cari terguling-guling di atas kasur. Mengapa? Setengah mati, sakit, apalagi sembelit. Aduh, minta ampun. Ya, tapi saya pernah, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu bapak saya dengar, ya, kena sembelit. Oh, itu sendiri sudah dari apa? Dari tengah hari. Sekarang sudah malam, sudah jam 7. Saya ke sana. Ini masih Sulawesi Utara. Sudah jam 7. Terguling-guling. Saya pergi ke sana. Aduh, betul-betul terguling-guling. Di lantai, dia naik di tempat tidur, mau mati rasanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya digerakkan Roh Kudus, pegang perutnya. Saya pegang, sebentar aja
dalam nama Yesus. Saya rasa dituntun Roh Kudus, saya pegang penyakit. Ya, kalau di sana bicara bukan sembelit, pakai bahasa sana, penyakit menikam, roh menikam, keluar dari situ. Ya, berapa kali tak keluar, saya lepas tangan. Begitu saya lepas tangan, ya, langsung dia diem, tidak bergerak. Kenapa? Penyakit sembelit sudah lari. Ya, tertidur malah, enak dia. Dikira sudah mati. Ya, kalau sakit gigi setengah mati, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kakak saya 2 minggu, siang dan malam. Dia teriak, aduh. Nah, pikir saya, saudara-saudara, dan memang kalau kakak yang tua dinasihati oleh yang muda, tidak diterima. Alkitab bilang begitu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia disebut, ya, Yesus pun di tengah-tengah keluarga tidak dihargai. Tidak dihargai. Makanya mujizat Tuhan tidak dinyatakan di situ. Cuma 1-2 dinyatakan. Mengapa? Mereka tidak percaya, mereka juga cuma bilang anak tukang kayu. Mereka tidak suka Yesus mau berbuat ajaib, karena Yesus bilang mereka lahiriah itu anak tukang kayu. Sama dengan ini, sepertinya dia sudah mati. Padahal dia sudah tenang. Saudara yang kasih, karena iblis yang mendera dia, menggoncang dia, sudah pergi. Saudara, sudah pergi, dia tenang. Apakah orang sakit gigi tidak tergoncang? Aduh, dia bilang kalau boleh mati saja. Kakak saya 2 minggu barangkali. Jadi saya menasihati dia mau doa, enggak mau dia terima pasti. Ya, tapi siang malam saya enggak enak. Saya di kamar depan. Saya enggak enak, dia teriak, aduh, terguling-guling dia. Saya cuma berdoa, ya Tuhan, saya menasihati, ajak doa, pasti dia tidak mau terima. Tapi saya berdoa begini, tolong Tuhan, saya ke sekolah, ya, saya ke sekolah, gerakan 2 tante, supaya datang jamaah, dia datang berdoa. Saya diyakinkan oleh Tuhan begitu. Begitu saya pulang, sebentar tengah hari, saudara-saudara, dia sudah ada di depan. Dia sudah di depan. Rupanya dia tunggu saya. Betul. Terus dia sudah kempes ini. Sudah kempes ini. Saya lihat, saya bilang, selamat siang. Selamat siang. Sudah sembuh. Oh, dia bilang, puji Tuhan. 2 tante tadi datang, doakan saya jamaah. Begitu jamaah langsung keluar semua. Keluar semua. Kira-kira 2 gelas barangkali ini. Memang bengkak betul-betul. Sudah. Saya tidak mau bilang kepadanya, tadi malam saya berdoa supaya Tuhan kirim 2 tante. Tidak mau bilang, nanti dia bilang saya sombong. Nanti ada, saya diam aja. Saya cuma bilang, puji Tuhan, hebat Tuhan itu ya. Ya, Tuhan pakai 2 tante. Dia bersaksi banyak. Aduh, saya 2 minggu gini. Tenanglah sudah dia. Kemudian sebentar lagi setelah dia bersaksi, dia menyatakan pada saya sudah sembuh. Saya cari dia kemana? Sudah tenang, sudah tidur, tidurnya enak. 2 minggu tidak bisa tidur, sudah kurus. Sekarang dia bisa tenang tidur. Ya, saudara-saudara yang kasih. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Kalau kuasa Tuhan dinyatakan, semua yang goncang jadi tenang semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin di sini yang saya catat, walaupun cuma sebagian mungkin karena Alkitab itu firman Allah banyak, tapi saya catat ada kurang lebih 5 di sini. Bagaimana supaya
hidup tenang. Jadi petunjuknya dari Tuhan, bukan dari dunia. Dari psikolog boleh saja saudara, ya, tetapi tidak ada psikolog tidak akan bisa melampaui kehadiran Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Puji Tuhan, itu manusia saja, ya, dia masuk sekolah di pendidikan psikolog, saudara, psikologi, tetapi saudara adalah lebih tinggi bahwa pengetahuan hikmat firman Allah adalah di atas segalanya. Kata Yohanes pasal 3 ayat 31, dapat mengatasi segalanya. Puji Tuhan, ya. Jadi saudara, saya coba, jika Tuhan izinkan, maka Tuhan Roh Kudus menerangkan sehingga lebih jauh lagi. Saya mencatat di sini berkata, jadi sebenarnya anak ini dengan tiba-tiba menjadi tenang setelah roh jahat diusir keluar, ditegur oleh Yesus dengan firman Tuhan. Oleh Yesus, seperti api itu telah membuat roh jahat itu terbakar. Ia berteriak lalu keluar pergi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang maksudnya di sini. Sehingga orang katakan dia seperti sudah mati. Bukan sudah mati, tetapi dia sudah tenang. Karena iblis yang menggoncang dia telah diusir oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, garis bawahi, ya, iblis tidak bisa diusir, saudara-saudara, dengan kekuatan manusia. Dia akan bolak-balik keluar masuk lagi. Tapi hanya dengan firman Tuhan, berita yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang betul-betul diilhamkan, ada pada Yesus, juga ada pada orang percaya yang kalau diurapi, dan hamba-hamba Allah yang diurapi. Itu berita langsung, saudara. Ya, saya datangi seperti tadi satu bapak, dia kena sembelit, terguling-guling dia, saudara. Saya berpikir cara manusia, bagaimana ini orang ini? Perasaan manusia saya datang, aduh, sudah tengah hari, sekarang sudah malam, dia terguling-guling, teriak-teriak, saudara. Lalu tetangga-tetangga iba sekali, kasihan, ya. Tapi Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Begitu saya dekati, sudah mau jamak, roh Tuhan gerakan saya, pegang dia, pegang perutnya. Jadi itu firman dari Tuhan. Saya ikuti petunjuk itu. Roh Tuhan yang tuntun saya. Saya diyakinkan sekali bahwa dia akan sembuh. Puji Tuhan. Jadi dia sembarangan. Jadi cara Tuhan untuk menolong melalui firman-Nya terlalu banyak, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kita dalam perjalanan, papa saya pernah meninggal. Ya, papa saya meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya di situ, di rumah kita bermalam, saudara, ada kuasa gelap. Ya, orang mungkin padahal sudah disampaikan di desa itu, silakan mau bermalam silakan, karena semua kalau kosong rumah-rumah itu, semua masyarakat atau rakyat di desa itu ada di kebun sedang menggarap atau sedang panen. Nah, rupanya ya kita tidak tahu bahwa rumah itu, saudara, barangkali keluarganya tidak senang, dan dia taruh macam-macam di situ. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bapak saya sudah lewat, sudah jam 2 pagi,
Oh terus sebelit saudara. Betul. Itu bukan main. Papa saya bilang, minta maaf. Saya sudah bawa kalian di tengah perjalanan. Saya tidak kuat lagi. Saya minta maaf. Minta ampun pada Tuhan. Saya sudah susahkan kalian. Sekarang saya tidak bisa lanjut hidup lagi. Saudara. Begitu. Langsung bentar lagi. Sudah menghembuskan nafas. Kita bengong semua. Saling lihat. Mama saya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, tidak pernah begitu. Apa terjadi? Ya, biasanya papa jadi panutan kami kalau berdoa. Pasti mujizat Tuhan dinyatakan. Sekarang iblis serang papa saya tengah perjalanan. Langsung mama bangkit, heran perkataan yang keluar dari mama lain. Dia bilang, tidak, dalam nama Yesus Tuhan tidak permalukan kita di perjalanan. Kalau meninggal kehendak Tuhan di rumah, bukan sini. Ayo kita sakit. Bukan main, kita kena seperti kena stroke. Itu kehadiran Tuhan, itu firman daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita berdoa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudah lama kita berdoa, kita menyembah memuji Tuhan dalam nama Yesus. Kakak saya yang tidak biasa doa, tidak suka doa, saudara yang kasih. Saya dengar dia teriak berseru karena Roh Kudus membakar semangat, meyakinkan. Wah, luar biasa. Kalau ada berita dari Tuhan, berita Roh Kudus, kita alami mujizat dari Tuhan. Sebentar lagi, kira-kira 1 jam, kita berseru berdoa. Saudara, papa saya bilang, haleluya, puji Tuhan, hidup kembali. Ya, sudah hidup kembali, kita pamitan pagi itu di rumah kepala desa. Rumah kepala desa. Karena kemarin kita melapor cuma sekretaris yang ada. Terus kita ucapkan terima kasih sudah bermalam di rumah ini. Di rumah mana? Di rumah ini yang nama ini ada tulisan. Wah, kaget dia. Kenapa? Kok ditaruh di situ ini om ini? Sekeluarga. Oh, rupanya mereka tahu. Udah kan mama, ada apa-apa. Ya, mama saya yang bersaksi malah. Oh, Tuhan itu hebat. Itu orang Kristen semua satu desa itu. Ya. Tetapi ada Kristen-Kristen yang masih duniawi, masih fasik, pakai gitu-gituan. Saudara, ya. Lalu seperti dimarahi si sekretaris, kenapa ditaruh di situ? Ya, sekretaris tidak tahu juga kalau begituan. Ya, jadi dimanapun berada, puji Tuhan, kalau di dalam Yesus ada mujizat terjadi. Iblis tidak mampu, tidak akan bertahan. Doa orang benar, doa itu kan firman Allah. Firman Allah itu adalah api yang diyakinkan oleh Roh Kudus. Pada waktu kita semuanya rasa hadirat Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu firman daripada Tuhan. Sama seperti anak ini. Dan dari kecil ditanya oleh Yesus, sudah berapa lama dia digoncang, dibawa ke api, dibawa ke air untuk dibinasakan? Oh, sejak kecil. Sudah barang tentu orang tuanya, ayah dari anak ini ikut tergoncang. Nah, kalau anak ini sekarang sembuh, dikatakan oleh orang seperti sudah mati, padahal bukan mati. Dia sudah tenang. Maka sudah orang tua ayahnya ikut jadi tenang. Selama ini sejak dari kecil, bukan saja anak ini yang tergoncang, tetapi orang tua ayahnya ikut goncang.
Setelah anak ini sembuh, dia tenang, orang tua itu jadi tenang. Puji Tuhan. Ya, ada kesaksian yang heran, ada mujizat yang heran. Mama saya pada waktu itu bersaksi pada kepala desa dan seluruh yang ada di situ, staf di situ. Gini, kita berdoa, mujizat Tuhan nyata. Ya, sampai akhirnya rupanya mereka juga, ya gitu-gituan aja, Kristen kulit, Kristen KTP. Tapi waktu mama saya bersaksi, kita berdoa di kantor di mana kepala desa, mereka ikut memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, mujizat itu terheran-heran mereka. Kepala desa bilang, oh ada orang yang bermalam di situ, ya besoknya meninggal. Papa saya tidak meninggal, dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya, karena ada Tuhan yang menyertai. Tuhan memberi firman kepada mama saya, bangkitkan semangat kami berdoa. Jadi saudara, dan apa yang terjadi sekarang ini, bahwa ya bukan saja negara Indonesia, tapi negara-negara yang lain seluruh dunia. Saya lihat di koran itu banyak sekali saudara yang kasih bermacam-macam. Ya, berapa ribu yang meninggal, saudara. Tapi saya lihat di paling di bawah negara kita, saudara yang kasih nomor 2 paling di bawah. Artinya kecil sekali dibanding dengan negara yang lain. Sangat kecil yang meninggal. Saya yakin bahwa umat Tuhan seluruh Nusantara ini berseru berdoa kepada Tuhan. Sehingga apalagi orang berseru sungguh pada Tuhan, terlepas dari ancaman virus ini, karena dilindungi Tuhan dengan Tuhan sebagai, bukan Tuhan sebagai api. Tuhan adalah api yang menghanguskan iblis. Puji Tuhan, yang menghangus, membinasakan virus-virus ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Allah menjaga kita. Puji Tuhan. Ya, apa yang terjadi di Mesir ribuan tahun lalu akan terjadi di akhir zaman ini. Tapi Tuhan membedakan umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan di Mesir, di Sukot dan Ramses, tidak ada terjadi wabah di sana. Dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dipelihara. Haleluya. Ya, sekarang ini bukan saja orang ketakutan dengan virus ini nanti terkena lalu meninggal, tetapi dampak daripada virus ini mengakibatkan banyak hal yang menggoncang bangsa-bangsa, menggoncang pribadi-pribadi, rumah tangga. Apa yang tergoncang adalah masalah pekerjaannya, keuangannya, usahanya. Rumah tangga itu tergoncang, bingung. Saudara, biasanya pekerjaan lancar, saudara, di mana-mana, khususnya di Indonesia, karyawan-karyawan banyak yang dirumahkan, hotel-hotelnya kosong, sepi, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya dampaknya daripada virus ini, menggoncang segala segi kehidupan. Puji Tuhan. Tapi benar firman Tuhan katakan bahwa orang fasik mereka terbakar, tetapi orang percaya melompat-lompat memuji Tuhan. Mengapa? Dipelihara Tuhan.
tak bimbang, tak takut. Ada keyakinan besar Tuhan pelihara saudara dan saya. Buktinya Tuhan pelihara. Ada haleluya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Saya percaya kita yang hidup dekat kepada Tuhan hari-hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal-hal yang menggoncang kita diubah oleh Tuhan. Ada mujizat terjadi, pertolongannya terjadi yang tidak kita duga. Luar biasa Tuhan itu, ajaib. Ada amin? Saudara, apa yang saya katakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, itu terjadi buat kami yang ada di sini. Ya, saya berdoa, Tuhan, bukan cuma kami hamba Tuhan yang terjadi pertolongan Tuhan, tetapi seluruh jemaat Tuhan. Yakinkan dan buktikan bahwa mereka dipelihara Tuhan, tidak ikut tergoncang dalam segala masalah apapun oleh karena virus corona ini. Justru mujizat dari Tuhan. Orang bilang mati seperti orang anak ini, bukan mati, sudah tenang. Puji Tuhan. Doa hamba Tuhan supaya jemaat Tuhan khususnya ada di sini, bahkan di seluruh di dunia, supaya hidup dalam ketenangan. Amin. Amin. Nah, bagaimana supaya alami ketenangan? Saudara-saudara, seperti ini oleh firman Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal 33 ayat 9. Kita baca bersama Mazmur 33 ayat 9. Puji Tuhan. Ayo kita baca. 2, 3. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Haleluya. Kalau kita berdoa mungkin di rumah kita baca Alkitab, tersentuh hati kita dengan sebuah kata atau satu kalimat atau satu ayat atau satu pasal, terus menyentuh, menguatkan kita. Maka ini yang dikatakan, kalau Dia berfirman, saudara-saudara, sementara kita baca, sementara kita berdoa, sementara kita menyanyi, memuji Tuhan, ada sebuah kata yang diilhamkan oleh Tuhan. Itu firman yang hidup, menghidupkan, meyakinkan, memberi kekuatan, memberi semangat kepada kita bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, Ia memerintahkan sehingga kita tidak ikut tergoncang, tetapi dihentikan goncangan itu. Berbalik kita menerima hidup dalam ketenangan. Jadi sangat kita membutuhkan agar supaya setiap saat Tuhan kiranya selalu berfirman kepada kita. Karena kalau Tuhan berfirman, Dia sumber dari firman Tuhan, sumber segala kebutuhan kita. Maka biarpun dampak daripada virus ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja yang menakutkan manusia, bukan saja menakutkan, membunuh, mematikan, tetapi semua segi kehidupan ikut tergoncang. Namun puji Tuhan, kita berdoa, kita menjadi yakin bahwa kita tidak ikut tergoncang.
Tuhan berikan ketenangan kepada kita bahwa Dia sumber segalanya melalui firman-Nya, mengadakan tidak ada menjadi ada. Di tengah-tengah kegoncangan kita berseru pada Tuhan, maka tidak ada bisa jadi ada. Puji Tuhan dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kita lihat firman Tuhan adalah sangat perlu untuk jaminan hidup kita, sehingga kita tidak ikut tergoncang di dalam keadaan yang sedang menimpa dunia sekarang ini, menimpa negara kita di beberapa daerah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu di bagian mana ada bupati yang meninggal, saudara. Terus meninggal juga karena virus corona ini. Masyarakat menolak, jangan dikubur di sini, berbahaya, menyebar dan lain sebagainya. Ketakutan. Orang percaya, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menekanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tangan semua. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bilang haleluya dulu. Bilang puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, saya coba maju, ada 5 bagian tapi mungkin sampai hanya pada 2 bagian yang kedua. Bagian yang kedua, mari kita lihat Mazmur pasal 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Baca dengan iman supaya kita dikuatkan ya. Amin. Baca dengan iman. Kita ayat 15 lalu kita masuk ayat yang ke-16. Akan ada perbedaan. Ayat 15. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan. Ya, ini ada selah, artinya ada batas. Selah itu batas. Saudara, ya. Kenapa ada batas? Puji Tuhan. Kita baca dulu ayat 16. Ayat 16, 2, 3. Tetapi kepada orang fasik atau durhaka Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Fasik, dia menyebut-nyebut tetapi
durhaka, tidak mau menurut. Saudara, tahu firman Tuhan. Ayat 17, 3. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, itu orang fasik. Dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Puji Tuhan. Ada perbedaan, tetapi di dalam ayatnya yang 15, saudara, ini bagi orang beriman kepada Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan, ada batas. Ya, haleluya. Kalau orang fasik dibinasakan, orang benar dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, yaitu berseru kepada Tuhan. Ini yang perlu bagian berikutnya, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita dalam kesesakan, maka Roh Tuhan meyakinkan pada kita. Kita tidak berseru minta pertolongan pada siapa, tapi kita diyakinkan berseru kepada Tuhan. Pasti Dia mendengar, pasti Dia akan menolong, pasti Dia akan menjawab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi Tuhan yakinkan kepada kita pada saat kita berseru bahwa Tuhan pasti menjawab atau mengabulkan doa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini poin yang kedua. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya di WA oleh Bapak Sinjaya, ada di Sulawesi Utara di Manado. Saudara-saudara, dia tunjukkan negara-negara yang berseru kepada Tuhan. Ada pemimpin, ada Perdana Menteri di Bangladesh, di mana anak-anak Tuhan, di India, di Amerika. Saudara, anak-anak remaja, mereka tidak keliaran kemana-mana, tapi mereka berseru-seru kepada Tuhan, memuji Tuhan. Perdana Menterinya sujud, ya, di kerumunan anak-anak yang berseru kepada Tuhan. Mereka terharu, menangis, berteriak kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga Tuhan hindarkan dari virus ini. Mereka dipelihara oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Didengar Tuhan doa mereka, sehingga Tuhan datangkan ketenangan. Puji Tuhan. Bukan saja ketenangan batinnya, tapi semua segala usaha, pekerjaan, pendidikan, sekolah jadi tenang. Dapat pekerjaan, jalan lagi. Puji Tuhan. Ya, tidak mandek, tidak gagal, tidak mati, tapi jalan kembali. Ini goncangan-goncangan. Puji Tuhan. Orang percaya tidak takut. Tidak ada akan rasa takut digoncang. Itu orang percaya, dirasakan tidak akan tergoncang dan tidak dibiarkan Tuhan digoncang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah ada yang merasa digoncang?
kehidupan usahanya, pekerjaannya. Haleluya. Kalaupun digoncang, Tuhan ganti. Kita menjadi yakin Tuhan ganti dengan lain. Ada banyak jalan. Mau ditutup oleh virus ini, mau dihentikan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Angkat tangan. Refnya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Ia raja segala raja. Puji Tuhan. Mari kita buka. Nah, ini menjadi kesukaan sekarang. Dulu berapa kali disampaikan itu di kaum pria, ya, saudara, di sini di mimbar ini. Sekarang orang-orang pada suka pegang itu, pasal itu. Ayo, ya, pasal mana di Mazmur yang menjadi pegangan kita sekarang? Mazmur berapa? Nah, bagus, puji Tuhan. Dulu dikesampingkan ya, sekarang menjadi kesukaan, pegang itu. Benar, saudara. Kenapa jadi kesukaan? Itu didorong, diyakinkan oleh Tuhan, bukan dari kita sendiri. Allah mengasihi kita. Amin. Amin. Dia memberi firman dan dia mengingatkan, pegang itu. Mengucap syukur pada Tuhan, kita diyakinkan dengan Mazmur 91. Angkat tangan dulu. Angkat tangan semua. Ucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Ucapkan syukur, terima kasih lewat pujian. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Bilang 3 kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan semuanya, haleluya. Itu bukan karena kebetulan. Roh Tuhan yang mengingatkan kita, mendorong kita pegang Mazmur 91. Ayo kita baca Mazmur 91, beberapa ayat di sana. Ayat ayat 14, 15, 16. Puji Tuhan. Baca dengan iman, mohon agar supaya Tuhan lebih tambah yakinkan, memberikan kekuatan besar dalam kita, sehingga kita tidak ikut tergoncangkan, tapi kita jadi tenang. Puji Tuhan. 3 ayat yang baca, 14, 15, 16. Puji Tuhan. 2, 3.
sungguh hatinya melekat kepadaku. Perhatikan ini ya, melekat jadi satu dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan dengan dunia ya, jangan jauh dari Tuhan, melekat pada. Ulangi lagi, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Oh, luar biasa. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, melekat dengan Tuhan. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia dan Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bukan pendek umur, panjang umur. Haleluya. Umur panjang, bukan pendek umur dengan karena ada virus ini. Kata pendek umur alias meninggal. Aku tidak takut. Ada haleluya, saudara. Jadi tidak akan ikut tergoncang takut, bimbang ragu, ke sana keluar takut, ke situ takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi di dalam hati punya keyakinan Tuhan yang meyakinkan itu. Kita menjadi melekat jadi satu dengan Tuhan. Maka diyakinkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Kita berseru kepada Tuhan, didengar Tuhan doa kita. Pada waktu kita berseru, orang fasik biar berseru, tidak akan didengar. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan semua orang yang berseru kepadaku memanggil namaku. Saudara, didengar. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah firman Allah. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman Allah, kita telaah, kita periksa hidup ini, sudah kita melakukan firman Tuhan, tak ada satu yang kita abaikan, maka kita diyakinkan. Kita berseru dikabulkan Tuhan. Belum berseru kita sudah yakin pasti didengar Tuhan, pasti dilindungi Tuhan. Punya kepastian di dalam hidup ini. Puji Tuhan, tidak ragu-ragu. Tetapi kita miliki kepastian. Saudara, kalau dirinci beberapa ayat ini dari ayat 14 sampai 15, banyak sekali saudara. Ya, tapi dia sempat untuk pagi hari ini. Jadi kita lihat, puji Tuhan. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, maka didengar Tuhan. Mengapa? Karena kita hidup melekat jadi satu dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat Mazmur 91 itu penuh jaminan. Kenapa? Ya, pada saat waktu kita berseru pada Tuhan didengar. Kenapa? Ya, karena kita jadi satu dengan Tuhan. Itu doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Jadikan mereka jadi satu, masih mereka ada di dunia ini. Maksudnya supaya mereka tidak keliaran cari sini cari sana, berseru sini berseru sana, cari kesempatan sini sana, bingung, saudara, alias tidak tenang, goncang. Tuhan tidak perkenankan, izinkan orang yang melekat kepada Tuhan menjadi bingung.
harus yakin itu. Bilang amin. Bilang haleluya. Bilang puji Tuhan. Harus yakin itu. Sekali lagi, tidak Tuhan biarkan orang yang melekat jadi satu dengan Tuhan, yang menjadi pelaku firman Allah, tidak mengabaikan salah satu dari kehendak Tuhan, terlantar bingung sini dan sana, berseru sini beri sana, minta pertolongan sini. Tidak, tapi Tuhan yakinkan pertolongan hanya kepada Tuhan. Kita berseru, didengar Tuhan doa kita. Kita diyakinkan Tuhan, hanya kepada Tuhan aku berseru. Dan kita tidak akan menjadi bingung, tergoncang kehidupan ini. Tetapi hati kita teguh pada waktu, bahkan belum kita berseru, kita sudah yakin dikabulkan Tuhan doa kita. Artinya kita menjadi orang percaya yang tenang di hadapan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berikan kunci kepada kita. Sebagai kesimpulan, saya melompat, ini ada berapa bagian? Saudara, 2, 4, 5. Saya tidak sempat kalau ini disampaikan terlalu lama. Tapi kesimpulannya, bahkan 6 bagian. Tapi kesimpulan, mari kita lihat 1 Petrus 4. Ini yang meyakinkan kita. Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Haleluya. Di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Ulangi lagi, di dalam namanya ada jaminan kekal, bukan terbatas. Di dalam segala perkara atau di dalam segala kebutuhan kita. Puji Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7, lihat ini. Ya. Biar Tuhan yakinkan pada kita, kalau sudah saatnya di waktu dekat ini, terima kasih kepada Tuhan. Tapi yakin bahwa apa yang menurut firman Tuhan ini akan terjadi, pasti terjadi, pasti dialami oleh orang-orang percaya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Baca bersama, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sampai situ dulu. Apa kesudahannya? Keberakhiran segala masalah sudah dekat. Keberakhiran segala penderitaan, segala kesulitan, segala penyakit, segala kebimbangan, segala kekhawatiran, segala-galanya sudah dekat. Sesuai dengan ayat ini. Bilang amin. Bilang amin. Yakinkan kita? Ulangi lagi ya. Ulangi lagi baca. Tuhan, kok aku tidak masuk ini kata-kata ayat ini. Yakinkan padaku Tuhan, supaya jangan ada di antara kita yang bimbang, tapi menjadi yakin akan berakhir semuanya. Kalau berakhir, haleluya, berarti jadi tenang kembali. Sayang waktunya sangat mendesak. Saya tidak bisa lanjutkan, masih ada beberapa bagian, baru 2, masih ada 4. Saudara, yang saya catat selain yang lain-lain masih ada 4. Tapi puji Tuhan, saya lompat saja kepada kesimpulan. Kita baca ayatnya yang keempat dari 1 Petrus ayat yang ke-7, 1 Petrus ini.
Ulangi lagi, puji Tuhan, sambil berdoa supaya kita dapat keyakinan, dapat kekuatan semuanya. Bukan ini muluk-muluk, tapi Tuhan yakinkan pasti akan terjadi dalam pribadi kita, dalam rumah tangga, dalam usaha, ya, yang alami kegoncangan, pendidikan dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sekarang putus sekolah, sudah mau, ya, syukur di bagian yang lain, saudara. Kemarin ada yang datang, oh sudah selesai, tidak perlu katanya ada ujian. Apa betul itu saya kurang tahu, tapi sudah selesai. Wah, betapa baiknya Tuhan itu. Silakan duduk, saudara Hosim. Ulangi lagi ayat yang ke-7. 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya tidak tahu sudah dekat apa hari ini, besok dan seterusnya. Pokoknya haleluya. Amin. Amin. Bilang haleluya dulu. Amin. Puji Tuhan. Kesudahan segala yang menggoncang, kegoncangan segala-galanya sudah dekat, berakhir. Puji Tuhan. Lalu kita baca seterusnya, ya. Karena itu 2-3. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, dapat mengucap syukur, dapat berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ucapan syukur dulu. Haleluya. Angkat tangan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada karena Engkau, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Ayo kita menyembah sambil mengucap syukur sejenak sebelum kita masuk dalam menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan. Lalu sampaikan bersyukur, terima kasih. Sampai saat ini kita sehat, kita kuat, kita diberkati, kita ditolong Tuhan.
ada damai, ada ketenangan dalam hidup ini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan yang memberi ketenangan, Tuhan yang menghentikan segala goncangan dan mengusir jauh dalam nama Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kalaupun masih ada yang rasa tergoncang, kita berdoa, Tuhan tolong dalam nama Yesus, haleluya. Demi nama Yesus, haleluya. Demi nama Yesus, haleluya. Tuhan turun tangan, Tuhan hadir. Hentikan goncangan itu dalam nama Yesus, haleluya. Hentikan kehadiran Tuhan. Sangat perlu bagi kita firman Tuhan. Sangat perlu bagi kita. Sangat perlu bagi kita. Berikut yang kedua, berseru kepadanya, haleluya. Didengar, dikabulkan Tuhan. Pada waktu kita berseru, Dia hadir, tenangkan, haleluya. Puji Tuhan. Semua berjalan dengan baik, tidak akan ikut tergoncang dalam segala masalah, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam segala-galanya. Dunia boleh goncang, orang fasik boleh goncang, orang percaya kita berseru, Tuhan Engkau bedakan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan, yakinkan pada kami dengan seyakin-yakinan yang kokoh. Kami tidak mungkin dibiarkan tergoncang dalam berbagai hal. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua bilang haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, haleluya. Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan menghentikan segala goncangan-goncangan dalam nama Yesus, haleluya. Sehingga kita semua alami hidup dalam ketenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ada kuasa dalam